Halo teman-teman, sudah lama tampaknya kita nggak bertemu dan ngobrol-ngobrol sendiri, berbagi opini, pandangan. Kemarin aku melihat beberapa video dari salah satunya wawancara Habib Hussein Jafar ke Mas Sabrang Noe Leto ya. Situ menyampaikan bahwa orang yang ingin melakukan pembelaan intinya adalah orang-orang yang berbagi opininya, sedangkan sesuatu yang harus didengarkan adalah sesuatu yang bersifat kritik. Nah, ketika sesuatu itu bersifatnya bukan argumentatif, maka itu disifat merupakan opini, sedangkan sesuatu yang bersifat argumentasi yang perlu direspon itu seharusnya kritik. Cukup menarik. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan yang ingin aku sharing. Nah, setelah beberapa lama ini tidak berbagi ke teman-teman, banyak banget keresahan yang baru aku dapatkan. Mungkin berangkat dari prolog dulu di awal bahwa kemungkinan 2 bulan terakhir ini pembahasan yang akan aku sharingkan atau aku sampaikan atau opini yang ingin aku share itu terkait tentang pandanganku terhadap dunia organisasi, terkhususnya dunia organisasi kemahasiswaan. Keresahan ini juga berangkat bukan dari kemarin, tapi ini jauh hari atau dulu sebenarnya keresahan ini sudah muncul, dan aku bukan merasa sebagai orang yang paham banget tentang organisasi kemahasiswaan, tapi setidaknya sampai detik ini aku masih memiliki rekan-rekan yang masih berdiskusi bareng dengan aku, meskipun tampaknya ini salah satu keresahanku, makin kesini emang makin sulit menilai keseriusan belajar dari teman-teman yang berorganisasi kemahasiswaan. Tapi itu nggak salah juga, karena ya manusia juga terserah mau berproses atau enggak, itu hak mereka. Nah, jadi sekali lagi mungkin kemungkinan 2 bulan terakhir ini pokok pembahasan yang aku ingin sampaikan atau sharingkan itu terkait hal-hal yang dekat, yaitu tentang dunia organisasi kemahasiswaan yang sampai detik ini aku masih terus jatuh cinta untuk sharing atau diskusi, mendengarkan keluh kesah teman-teman perjuangan atau teman-teman dulu seperti itu. Nah, pembahasan kali ini ingin aku sharingkan itu tentang orang-orang yang merasa penting di dalam organisasi, sehingga seolah-olah merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk mengambil alih dalam organisasi. Pertama yang harus kita sepakati bersama, organisasi ini adalah, menurut aku, organisasi ini seperti, kalau kita pisahkan mungkin organisasi itu mungkin berawal dari 2 padanan kata, dari organ dan asosiasi. Menurut aku gitu. Organ sendiri kan kita bisa bilang adalah sesuatu yang bisa menjadi wadah atau tempat di mana sesuatu itu terbentuk gitu. Sedangkan asosiasi itu adalah kesepakatan bersama yang harus dicapai untuk mencapai tujuan pergerakan dari organ tersebut, seperti itu. Jadi sesimpelnya organisasi mahasiswa menurutku adalah wadah yang dimana tempat orang-orang yang berbeda tapi harus dibentuk untuk memiliki tujuan yang sama, satu tujuan, dengan kesepakatan bersama. Karena sebenarnya dalam organisasi kemahasiswaan, kepemimpinan tertinggi itu bukan terletak pada kedudukan, tapi kepemimpinan tertinggi itu terletak pada keputusan bersama yang dicapai dari hasil bersama, ya, atau kita sebut mungkin hasil musyawarah ya. Jadi sebenarnya yang tertinggi keputusannya adalah jadi kepemimpinan tertinggi itu adalah keputusan bersama, bukan lagi kedudukan atau sifat seperti itu. Terus menanggapi orang-orang yang merasa penting sehingga mengabaikan tanggung jawab, itu sebenarnya sah-sah saja. Hanya saja ini juga bisa menjadi bumerang untuk teman-teman yang merasa seperti itu. Karena apa? Karena terkadang orang-orang yang seperti ini ketika mendapat jabatan itu bisa menyelewengkan jabatannya atau fungsinya itu sendiri. Berawal dari ketidakpahaman bahwa
dalam organisasi kepemimpinan tertinggi itu adalah keputusan, maka seolah-olah mau memanfaatkan keadaan untuk semena-mena seenak-enaknya. Makanya banyak muncul orang-orang yang berpikir demikian, seperti masalah yang tadi coba aku uraikan. Jadi sehingga tanggung jawab merasa nggak ada, jadi semaunya menjalani organisasi dan merasa penting. Organisasi ini kan aku ketuanya, ya udah nggak mungkin berjalan kalau tanpa ada aku. Padahal dia melupakan bahwa menurut aku semua organisatoris atau orang-orang yang dalam organisasi itu adalah orang-orang yang penting. Jadi sepakat tidak sepakati, kita tidak lagi berorientasi pada kualitas maupun kuantitas. Tidak lagi ada perdebatan antara kita butuh kualitas yang banyak, kualitas yang bagus meskipun kuantitas sedikit, atau kita butuh kuantitas yang banyak meskipun kualitasnya kurang. Tidak lagi perdebatan situ. Tapi yang harus kita pahami adalah kebanyakan orang-orang dalam sebuah organisasi itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya itulah PR atau masalah utama dalam organisatoris teman-teman kemahasiswaan. Banyaknya kepentingan-kepentingan yang ingin diraih berbeda-beda sampai sulit untuk menyamakan tujuan. Maka sederhananya untuk mengatasi untuk orang-orang yang merasa dirinya penting, ya udah. Aku selalu bilang ke kawan-kawan, kalau misalkan ada orang yang dalam tanda kutip merubah citra buruk organisasi ini, maka kita tidak memilih untuk meninggalkan organisasi tersebut, tapi kita memilih untuk bertahan dan berupaya untuk membuktikan pandangan bahwa organisasi ini seperti yang orang pikirkan. Meskipun kita tidak bisa memaksakan semua orang akan menyetujui atau memahami atau mengikuti apa yang menurut organisasi ini lakukan. Jadi pada dasarnya masalah-masalah ini adalah hal-hal kecil dan tak perlu dirisaukan. Jika orang tuh merasa dirinya penting, ya udah kita buktikan aja bahwa organisasi ini bukan hak kepemilikan. Maka kita seharusnya lebih mengeksplor diri, membuktikan bahwa kita memiliki kreativitas yang baik, ada atau tanpa adanya orang ini. Dan jika udah keterlaluan, tampaknya memang harus memberi kayak ultimatum gitu. Dengan contoh misalkan kebanyakan orang ini sepakat untuk benar-benar ya udah, misalkan dia sebagai ketua, ya udah nggak usah diikutin. Jadi dia kan merasa sendiri, kenapa ya teman-teman jauh dari aku. Ya mungkin ini salah satu cara yang tampaknya jahat, tapi ini mungkin salah satu solusi terakhir ketika lisan itu udah tidak bisa menyampaikan sesuatu yang benar, maka perlu tindakan atau aksi seperti itu. Karena teori tanpa aksi adalah omong kosong, aksi tanpa teori adalah anarki. Dan yang terpenting, jika dia merasa dia penting, selagi-lagi itu soal rasa ya, merasa, tapi yang menjalani adalah kita. Poin dari ini semua adalah dalam organisasi itu juga tidak terlepas dari bagaimana kita bersikap dan mengendalikan perasaan. Karena yang sulit biasanya adalah orang-orang yang memiliki kepentingan berbeda-beda tapi tidak bisa mengendalikan perasaannya untuk pada tujuan yang sama. Seperti itu. Dan mungkin untuk pembahasan ini itu aja. Kita akan bahas selanjutnya tentang problem-problem yang aku temukan tentang di organisasi kemahasiswaan. Sekali lagi disclaimer, ini bukan solusi, bukan penawaran solusi terhadap masalah-masalah organisasi yang aku temukan, tapi ini lebih kepada opini. Jadi nggak selalu bersifat aku menyampaikan solusi bagaimana menghadapinya, tidak. Bisa jadi juga penjabaran saja tentang orang-orang yang bersifat gini, dan yang mungkin saja itu kita temuin di circle organisasi kemahasiswaan ini, banyak terdapat di dalam organisasi itu. Untuk teman-teman, semangat terus, biarkan teman-teman berproses, nikmati saja dinamikanya. Ya, aku salah satu orang yang bisa memastikan bahwa organisasi kemahasiswaan sangat bermanfaat untuk aku pribadi, dan ternyata berdampak kepada aku, membawa diriku ke ruang lingkup pekerjaan. Terima kasih, salam keren, mawar merah.